Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sehat lahir dan batin, serta kita berkumpulnya di tempat yang mulia ini. Ini adalah suatu kenikmatan dan suatu anugerah yang Allah diberikan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat beserta salamnya marilah kita juga limpahkan kepada baginda termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang sedang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin. Dan tidak lupa kepada para dewan juri dan teman-teman seperjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Ramadan saatnya hijrah yang lebih baik. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan ini terdapat fenomena yang paling utama adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran dan adanya malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang mendapatkan keutamaan pada malam Lailatul Qadar, niscaya hidupnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Saking pentingnya berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita membahas tentang takwa, maka tidak akan selesai pada hari ini. Yang singkatnya, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Seperti saat ini kita menjalankan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menafsirkan seseorang tidak akan mendapatkan pahala puasanya kecuali dia merasakan haus dan laparnya perut. Jadi hati-hati anggota tubuh badan kita, jangan sampai melakukan maksiat mulai dari mata, jangan sampai melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya, atau diperlihatkan kepada yang diharamkan oleh Allah SWT. Telinga kita, mulut kita jangan sampai membicarakan kejelekan orang lain. Tangan kita, hati kita, bahkan kaki kita pun jangan sampai dilangkahkan ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Dan ini juga yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala juga membagi 3 fase atau 3 bagian di dalam bulan Ramadan ini. Fase yang pertama atau 10 hari pertama yaitu diturunkannya rahmat kepada hamba-hambanya. Fase yang kedua atau 10 hari kedua yaitu mengampuni seluruh hambanya yang ingin bertaubat. Fase yang ketiga atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan yaitu ditutupnya pintu neraka. Inilah keutamaan Allah SWT. Bahkan ketika zaman Nabi SAW ada salah satu sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andaikan saya mengetahui pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, niscaya saya inginkan 1 tahun full menjadi
menghayati puasa Ramadan. Tetapi Allah tidak mengasih tahu pahala orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena untuk meyakinkan seseorang hambanya keimanannya, dan ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga membagi kebahagiaan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama yaitu ketika akan berbuka. Yang kedua akan melihat Tuhannya, atau kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya, marilah kita tingkatkan keimanan kita, istiqomahan dalam mengerjakan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Mungkin di tahun-tahun kemarin puasa kita ada yang bolong-bolong, bahkan sholat tarawih dan witir ditinggalkan. Bahkan yang lebih parah yaitu meninggalkan sholat wajib atau yang sholat 5 waktu. Nauzubillah min Dalik. Mari kita pertingkatkan kekuatan kita atau berubah menjadi diri yang lebih menjadi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.